Sel batang tumbuhan adalah sel bawaan yang tidak berdiferensiasi yang terletak pada meristem tumbuhan. Sel puncak tumbuhan berfungsi sebagai asal muasal dari vitalitas tumbuhan itu sendiri, karena sel-sel induk mempertahankan diri sambil menyediakan pasokan stabil sel perkusor untuk membentuk jaringan dan organ yang dibedakan dalam tanaman. Sel puncak tumbuhan dicirikan oleh dua sifat khusus, yaitu kemampuan untuk membuat semua sel yang dibedakan dan kemampuannya untuk memperbaharui diri sedemikian rupa sehingga jumlah sel puncak dapat dipertahankan. Sel puncak tumbuhan tidak pernah mengalami proses penuaan, tetapi secara abadi terus memunculkan sel-sel khusus dan tidak terspesialisasi, dan sel-sel ini berpotensi tumbuh menjadi organ, jaringan, atau sel apapun dalam tubuh. Jadi mereka adalah sel totipoten yang dilengkapi dengan kekuatan regeneratif yang memfasilitasi pertumbuhan dan produksi organ baru sepanjang kehidupannya. Tidak seperti binatang, tanaman tidak dapat berpindah tempat. Tanaman tidak dapat lepas dari bahaya dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sebab akar mereka telah tertanam. Mereka memerlukan mekanisme khusus untuk menahan berbagai tekanan lingkungan yang terkadang sangat ekstrim dan bahkan tidak terduga. Di sini, apa yang memberdayakan mereka untuk menahan pengaruh eksternal yang keras dan dapat mempertahankan kehidupannya, itu adalah sel induk. Faktanya tanaman terdiri dari organisme hidup tertua dan terbesar di bumi ini, termasuk Bliskrakon pines di California, Amerika Serikat yang usianya diperkirakan hari ini telah mencapai 4.842 tahun, dan sequoia raksasa di daerah pegunungan California, Amerika Serikat yang tingginya 87 meter dan mempunyai berat 2.000 ton. Ini semua memungkinkan karena mereka memiliki tubuh modular yang memungkinkan mereka selamat dari kerusakan besar dengan memulai pembentukan dan organ baru yang secara terus-menerus dan berulang, seperti pembentukan daun-daun dan bunga yang baru. Sel puncak tumbuhan juga ditandai oleh lokasinya dalam struktur khusus yang disebut jaringan meristematik yang terletak di meristem apikal akar, meristem apikal pucuk, dan sistem vaskular kambium atau meristem vaskular. Sejumlah obat-obatan, parfum, pigmen, antimikroba, dan insektisida berasal dari produk alami tumbuhan. Sel meristematik Cambium atau sering disebut sebagai CMC ini dibudidayakan dan dapat menyediakan sumber produk alami penting dengan hemat biaya, ramah lingkungan, dan bisa berkelanjutan termasuk paklitas sel. Tidak seperti budidaya tanaman, pendekatan ini tidak tunduk pada ketidakpastian yang disebabkan oleh variasi dalam kondisi iklim atau ketidakstabilan politik di berbagai bagian dunia ini. CMC dari referensi yang ditentukan juga dapat menyediakan alat biologis yang penting untuk mengeksplorasi fungsi sel induk tanaman. Pada tahun 2010, para peneliti dari Plant Stem Cell Institute, sebelumnya bernama Anhua Institute of Science and Technology, telah mempresentasikan data mereka kepada dunia melalui Nature Biotechnology. Nah, penelitian mereka menunjukkan isolasi sel meristematik kambial yang pertama di dunia. Karena senyawa yang berharga dan bermanfaat bagi kesehatan manusia yang disekresikan oleh CMC. Teknologi ini dianggap sebagai sebuah terobosan yang sangat serius dalam bioteknologi tumbuhan. Penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa sel prokambium memenuhi kriteria untuk menjadi sel induk karena mereka memiliki kapasitas untuk pembaharuan diri jangka panjang dan mampu membedakan menjadi satu atau tipe sel yang lebih khusus lagi. Kambium adalah jenis meristem dengan dinding tipis yang secara halus ada dalam populasi kecil di dalam tanaman. Karena karakteristik struktural ini, sekali kekuatan fisik diterapkan, maka ia akan mudah rusak dalam proses pengisolasiannya, kehilangan karakteristik sel induknya. Meskipun 170 tahun upaya biologis untuk mengisolasi dan mengambil sel batang tanaman,
Tidak ada yang berhasil dalam pengisolasian ini karena karakteristik struktural yang berbeda dari sel batang tanaman. Karena kambium terdiri dari beberapa lapisan sel memanjang sempit, berdinding tipis, mudah sekali rusak pada saat pengambilan sampelnya. Fitur yang sangat rentan ini membuat studi tentang struktural kambial dan ultrastruktur sulit dicapai dengan metode konvensional, sehingga teknologi ini mendapat sebutan teknologi hitam. Jadi kegagalan untuk mengisolasi sel puncak tanaman dari jaringan meristematik mendorong para ilmuwan untuk mulai mengelola kultur sel tanaman dengan menggunakan kalus atau sel yang terdiferensiasi sebagai alternatif untuk sel puncak tanaman. Kalus atau sel yang berdiferensiasi adalah sel somatik yang menjalani dediferensiasi untuk memunculkan sel embriogenik totipotent yang untuk sementara memperoleh kemampuan untuk berkembang biak dan meregenerasi embrio. Karena sel-sel embriogenik dianggap sebagai sel totipotent berdasarkan pada kemampuan mereka untuk regenerasi atau berkembang menjadi embrio dalam kondisi tertentu, sel-sel yang berdiferensiasi pada umumnya dianggap sebagai sel batang tanaman. Kami mengusulkan untuk memperluas konsep sel induk untuk memasukkan sel-sel induk embriogenik yang timbul dari sel somatik tanaman, dan kami memeriksa persamaan antara seluler, fisiologis, dan molekuler, serta perbedaan antara sel induk meristematik tumbuhan dan sel batang embriogenik yang berasal langsung dari sel somatik tunggal. Meskipun kalus menunjukkan sejumlah sifat seperti sel puncak untuk periode sementara dan telah dibiarkan untuk senyawa tanaman yang bermanfaat sebagai sumber alternatif sel puncak tanaman, kalus dan sel puncak tanaman secara fundamental berbeda satu dengan yang lain. Kalus diperoleh sebagai respon sementara untuk menyembuhkan luka dalam sel somatik. Selain itu, kalus mengalami dediferensiasi karena sel yang berdiferensiasi memperoleh kemampuan untuk berdiferensiasi. Tetapi variasi genetik tidak dapat dihindari dalam proses tersebut karena sel-sel tersebut terdiri dari sel-sel somatik yang tidak berdiferensiasi dari tanaman subjek dewasanya. Tidak seperti sel puncak sejati, kalus heterogen. Karena alasan ini, pembelahan sel kalus yang berkelanjutan dan stabil menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, sel induk tanaman yang berasal dari kambium adalah sel abadi yang sesungguhnya. Sedangkan sel kalus adalah sel sementara yang diperoleh dari stimulasi sel somatik. Hanya sel puncak tumbuhan yang tertanam dari meristem yang dapat membelah dan memunculkan sel yang berdiferensiasi sekaligus memunculkan sel puncak baru. Sel-sel abadi ini akan membelah tanpa batas.